Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwaningsih, Kepala Sekolah TK Al-Kahfi Muara 2, Oku Selatan. Saya perwakilan dari Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan mimpi besar saya di tahun 2045. Saya akan memberi judul Menuju Generasi Emas, Membangun Pendidikan Berkarakter pada Anak Usia Dini di Daerah Perbatasan Oku Selatan, Muara 2. Genap berusia 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045. Mengutip dari sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2012. Diperkirakan pada saat itu bangsa Indonesia diisi oleh generasi emas, yaitu generasi yang mayoritas berusia produktif. Anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun dan menjadi peserta didik di taman kanak-kanak. Karena proses dan hasil pendidikan, mereka memiliki karakter yang baik dan kuat. Generasi emas ini diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dan maju di berbagai bidang, sehingga mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Harapan tersebut tidak akan terwujud tanpa upaya yang sungguh-sungguh dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki karakter berlandaskan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Indonesia adalah negara berkembang yang terus mengembangkan berbagai kegiatan atau program untuk mensejahterakan bangsanya, salah satunya di sektor pendidikan. Pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas manusia, menyongsong kehidupan masa depan, dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan akan menjadi sebuah kunci di mana negara tersebut bisa dikatakan maju, sebagai pertimbangan bahwa negara Indonesia yang sangat luas dan banyak menyebarkan pendidikan belum merata, khususnya di daerah perbatasan antara kabupaten dan provinsi yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda. Peningkatan kualitas pendidikan di daerah perbatasan sangatlah penting karena sebagai ujung tombak pelaksanaan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan di taman kanak-kanak. Pendidikan yang berkualitas berpengaruh besar terhadap lingkungan, baik masyarakat maupun keluarga. Lingkungan pun menjadi peran utama yang sangat berpengaruh akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah perbatasan dengan masyarakat yang kurang menyentuh tentang nilai-nilai agama. Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan adanya nilai-nilai agama yang mumpuni, terbentuklah sebuah lembaga pendidikan Islam terpadu dengan tujuan membentuk akhlakul karimah sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh baginda Rasul. Ajaran-ajaran Islam dan pendidikan anak-anak akan lebih baik dari tahun ke tahun, yang mana tentunya menyesuaikan akan kebutuhan zaman. Lembaga pendidikan saat ini memang memiliki strategi maupun cara dalam mengembangkan desain sekolah yang unggul. Untuk mencapai tujuan dari adanya generasi emas 2045, segala aspek perkembangan dan pada anak usia dini perlu pengembangan akidah dan akhlak yang mulia. Tanpa mudah dan ternyata itu cukup sulit, menjadi hambatan secara umum pada negeri tercinta kita.
kita ini yang mana tidak semua sekolah dapat mengembang desain sekolah yang unggul seperti yang diharapkan. TKIT Al-Kahfi Muara II memiliki langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada anak usia dini di lingkungan masyarakat Muara II, daerah perbatasan antara provinsi dan kabupaten, atau yang bisa disebut dengan rencana pengembangan sekolah. Adapun bila rencana pengembangan sekolah itu berhasil berjalan dengan mana mestinya, tentu pelaksanaan proses belajar mengajar, pembinaan dan bimbingan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Terwujudnya visi dan misi yang sekolah inginkan, pendidikan yang pemerintah harapkan, tentu menjadikan impian orang tua dan masyarakat yang ingin melihat peserta didik dapat memiliki kualitas pendidikan yang bukan hanya pada segi akademik, melainkan pada segi akhlak. Sudah menjadi hal umum untuk diketahui di era milenium yang serba canggih ini, pendidikan yang hanya mementingkan akademik tentu kurang diharapkan oleh masyarakat. Pendidikan dalam meningkatkan moral tentu akan menjadikan karakter seorang menjadi lebih baik. Karakter merupakan pendukung utama dalam membangun bangsa. Daerah perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan kurangnya agama dan moral bagi penduduk sekitar. Dan pendidikan yang sangat terbatas di daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal yang harus mendapatkan prioritas pendidikan. Melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah mencanangkan penerapan pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Munculnya gagasan program pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia dapat dimaklumi sebab selama ini dirasakan proses pendidikan ternyata belum berhasil membangun Indonesia yang berkarakter. Pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses pendidikan yang meliputi 6 aspek perkembangan, yaitu agama dan moral, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, dan seni. Dengan melihat grafik ini membuat saya lebih semangat dalam dakwah, terutama di bidang pendidikan. Saya tetap akan semangat seperti Ibunda Siti Khadijah yang semangat dalam dakwah sampai akhir hayatnya. Hidup mulia dan mati di jalan dakwah adalah cita-cita saya. Yang awalnya saya hidup di kota dan sekarang harus tinggal di daerah perbatasan ini yang penuh dengan tantangan. Dan saya yakin jika kita hidup karena dakwah di jalan Allah, Allah akan mempermudah kita. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai pendidik dan mengelola lembaga pendidikan anak usia dini. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Kepala negara adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya." Kecilnya usia Abdullah bin Abbas tidak menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepadanya ajaran-ajaran tauhid dan akidah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku dahulu suatu hari berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, 'Wahai Ananda, aku ajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Jagalah Allah, Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Dia berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya umat ini jika mereka berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat untukmu, niscaya mereka tidak dapat mendapatkan manfaat untukmu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan bahaya untukmu, niscaya mereka tidak dapat mendatangkan suatu pun bahwa untukmu selain apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Adapun solusi yang dapat diberikan
Dari permasalahan di atas antara lain, komitmen bersama antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di daerah perbatasan yang sangat-sangat kurang tentang ilmu agama. Perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat untuk meningkatkan moral dan agama. Kesejahteraan guru, kualitas guru, pemerataan akses pendidikan harus kita tingkatkan dari sekarang. Dengan melihat kondisi tempat yang anak-anak yang sangat kurang tersentuh dengan nilai-nilai karakter keislaman, maka tugas saya sebagai kepala sekolah dalam mendidik anak usia dini harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu demi tercapainya anak-anak yang berakhlakul karimah. Di daerah perbatasan ini yang sangat kurang jangkauan dalam segala hal. Contohnya, dalam mencari jaringan sangat susah dikarenakan masih banyak hutan. Fasilitas sangat susah didapat dan semua kita dapat dengan memesan atau membeli di daerah atau di kota. Untuk itu perlu dipikirkan sistem pembelajaran yang menyenangkan sesuai untuk siswa. Inilah makalah yang saya buat agar saya bisa menjadi lebih kuat dalam dakwah pendidikan di daerah perbatasan tempat tinggal saya yang sangat kurang dalam ilmu-ilmu agama. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya dalam pembuatan makalah ini. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.